Selamat siang Pak Sony, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perilaku konsumen. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Alivia Salsamarani, kemudian ada Febra Widyananda, kemudian ada Muhammad Putra Ardiansyah, kemudian ada Patrick Wildan Ma'arif. Topik pembahasan kita kali ini ada 6, yaitu konsep pemasaran, segmentasi pasar, sikap konsumen, budaya, pengambilan keputusan konsumen, dan strategi komunikasi pemasaran. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi membuat keputusan dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk, layanan, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut para ahli, menurut Philip Kotler, seorang ahli pemasaran terkemuka, perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh individu atau kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, dan membuang produk, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian menurut Leon G. Schiffman dan Leslie Lazar-Canuck yang merupakan ahli dari perilaku konsumen mencakup aktivitas fisik dan mental yang orang-orang lakukan untuk mendapatkan, memilih, menggunakan, dan membuang produk dan jasa yang mereka anggap dapat memberikan kepuasan. Masuk dalam topik pembahasan yang pertama, konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah landasan utama dalam analisis ekonomi dan strategi pemasaran. Tujuannya membantu para pengusaha, pemasar, dan ekonom dalam memahami perilaku pembeli, mengidentifikasi peluang bisnis, menentukan strategi penentuan harga, dan mengukur kinerja pasar. Dalam pembahasan konsep pasar, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada definisi pasar. Pasar dapat didefinisikan sebagai tempat atau mekanisme di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan pertukaran. Namun, konsep pasar saat ini meluas dan tidak hanya terbatas pada tempat fisik. Pasar dapat terjadi secara fisik seperti pasar tradisional atau dalam bentuk non-fisik seperti toko online. Kemudian yang kedua, permintaan dan penawaran. Pasar terbentuk melalui interaksi antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Permintaan mencerminkan kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu produk atau jasa, sementara penawaran mencerminkan ketersediaan produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alivia. Untuk selanjutnya yaitu ada segmen pasar. Pasar dapat dibagi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik demografis, geografis, psikologis, atau konsumen. Selanjutnya ada persaingan. Persaingan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti persaingan harga, persaingan produk, persaingan promosi, dan lainnya. Next. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi meliputi pendapatan konsumen, harga produk, tingkat inflasi, suku bunga, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Studi perilaku konsumen pelajari bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian, mengapa mereka memilih produk tertentu, faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi mereka, dan bagaimana mereka bereaksi terhadap strategi pemasaran. Next. Kita masuk ke topik kedua, yaitu ada segmentasi pasar. Next.
Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar secara sistematis menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku konsumen yang serupa. Next. Jenis segmen pasar. Ini ada 4. Yang pertama ada segmentasi demografis, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan faktor-faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Contohnya jika kita mau usaha skincare, kita tentu membidik segmentasi pasar kita yaitu usia remaja dan berjenis kelamin perempuan. Untuk yang kedua ada segmentasi geografis, yaitu membagi pasar berdasarkan lokasi geografis seperti negara, wilayah, atau kota. Contohnya seperti kalau kita mau usaha jaket yang tebal itu tidak cocok kan kalau kita menjualnya di kawasan tropis yang panas, cocoknya di di negara yang beriklim dingin. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan nilai-nilai minat, gaya hidup, dan kepribadian. Untuk selanjutnya yaitu segmentasi perilaku, membagi pasar berdasarkan perilaku konsumen seperti kebiasaan pembelian, tingkat penggunaan, dan loyalitas merek. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Patrick. Baik, selanjutnya ada sikap konsumen. Jadi sikap konsumen adalah pandangan subjektif yang dimiliki individu terhadap suatu objek atau entitas dalam konteks konsumsi. Nah, sikap konsumen ini melibatkan komponen kognitif seperti pengetahuan dan kepercayaan, lalu komponen afektif seperti emosi dan perasaan, dan komponen perilaku seperti niat dan tindakan. Atau sikap konsumen yang merujuk pada evaluasi, penilaian, dan persepsi yang dimiliki oleh individu terhadap produk, merek, layanan, atau organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap konsumen. Yang pertama ada pengalaman sebelumnya, yaitu pengalaman positif atau negatif dengan produk atau merek, itu juga dapat mempengaruhi sikap konsumen. Selanjutnya ada informasi dan pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki konsumen ini tentang produk atau merek dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap suatu produk atau merek. Selanjutnya ada nilai-nilai dan keyakinan. Nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki individu dapat membentuk sikap mereka terhadap produk atau merek. Selanjutnya ada faktor sosial. Jadi norma sosial, pengaruh kelompok referensi, dan pendapat orang lain juga dapat mempengaruhi sikap konsumen. Selanjutnya ada faktor psikologis. Jadi faktor-faktor seperti kepribadian, motivasi, persepsi, dan sikap terhadap risiko juga dapat mempengaruhi sikap konsumen. Selanjutnya, yang keempat adalah budaya. Jadi budaya ini dapat merujuk pada sistem nilai, norma, keyakinan, dan praktik yang dibagikan oleh sekelompok individu dalam suatu masyarakat. Budaya membentuk pola perilaku yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen ada 4 pengaruh. Yang pertama, preferensi dan keinginan. Jadi budaya mempengaruhi preferensi dan keinginan konsumen dengan menentukan apa yang dianggap penting, diinginkan, atau dihargai dalam masyarakat tersebut. Yang kedua ada pola pembelian. Jadi budaya ini dapat mempengaruhi pola pembelian konsumen, termasuk keputusan membeli, frekuensi pembelian, dan jumlah barang yang dibeli. Yang ketiga ada preferensi merek. Budaya juga mempengaruhi preferensi merek konsumen. Merek yang sesuai dengan nilai-nilai dan identitas budaya masyarakat cenderung mendapatkan penerimaan yang lebih baik. Yang keempat ada perilaku konsumsi. Budaya memainkan peran penting dalam menentukan jenis dan pola perilaku konsumsi seperti pola makan, gaya belanja, dan kebiasaan penggunaan produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra. Pengambilan keputusan konsumen. Next.
Pengambilan keputusan konsumen merujuk pada proses di mana individu memilih antara berbagai opsi produk atau layanan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Next, ada 4 faktor, yaitu faktor pribadi seperti nilai-nilai, kepercayaan, sikap, dan karakteristik demografis individu. Faktor yang kedua adalah faktor sosial seperti pengaruh keluarga, teman, kelompok, referensi, dan budaya. Serta ada faktor yang ketiga, faktor psikologis seperti persepsi, motivasi, persepsi risiko, dan pembelajaran. Dan yang terakhir ada faktor situasional seperti situasi, waktu, lokasi, dan kondisi lingkungan saat pengambilan sebuah keputusan. Next, topik yang terakhir, topik ke-6, strategi komunikasi pemasaran. Next, strategi komunikasi pemasaran, rencana yang dirancang oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan pesan dan nilai-nilai produk atau merek kepada target pasar dengan tujuan mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku konsumen. Next, ada 2, yaitu pesan pemasaran adalah inti dari strategi komunikasi pemasaran. Pesan harus jelas, konsisten, dan mempertimbangkan kebutuhan serta keinginan target pasar. Pesan harus mengkomunikasikan manfaat produk, nilai tambah, dan mengapa konsumen harus membeli produk atau merek tersebut. Lalu media komunikasi, memilih media komunikasi yang tepat adalah bagian penting dari strategi komunikasi pemasaran. Media dapat mencakup iklan, televisi, radio, cetak, media sosial, situs web, email, dan lain sebagainya. Memahami preferensi dan perilaku milik target pasar membantu perusahaan dalam menentukan media mana yang paling efektif untuk mencapai audiens yang diinginkan. Next, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.